Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatihin dari Riau, Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, sekian bulan bercita-cita mau ke RDAY, malam hari ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu semua juga karena di hati saya tanamkan, pasti saya bisa ke RDAY. Ya. Pasti saya ntar bisa selalaman sama Pak Haji. Ya. Pasti saya bakal centong dapat dari Pak Haji. Dan pertanyaan saya adalah, Pak Haji, alhamdulillah saya sudah ngamalin ilmu RDAY ini kurang lebih sekitar 3 mingguan lah, kurang lebih. Seingat saya, mulai dari pertobatan, terus bangun jam 00, sholat bersenyum, mandi, selanjutnya sholat tahajud, dan membaca Quran. Walaupun belum dapat 12 juz, saya masih sedang berusaha, mudah-mudahan insya Allah dapat nanti 12 juz, dan pasti dapat 12 juz. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, saya masih sulit untuk membedakan antara sunat, bukan sunat, apa namanya? Jadi ingin bedain, Pak Haji, bedanya berharap sama apa sih kira-kira antara takut, khawatir, dan berharap. Takut, lu nggak boleh takut. Nggak boleh. Jadi saya masih sulit. Nggak boleh takut, Ya, nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap. Ya. Orang yang menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi dia takut besok nggak makan. Ya. Khawatir besok nggak bisa bayar anaknya mau berangkat sekolah, nggak bisa ngasih uang saku. Khawatir nggak bisa Khawatir pulang. nggak boleh. Ya, baik. Khawatir palanya nggak numbuh rambut, nggak boleh. Kasihan yang botak ya, Pak Haji. Jadi emang Khawatir kepalanya nggak numbuh rambut, nggak boleh. Pasti semua kepala ada rambut, cuman lo doang di sini. Bos, shoot bos. Ini nasib kadang. Udah biarin deh, yang penting ntar kabul hajatnya. tepuk tangan dong. Yang penting hajatnya terkabul, Pak Haji. Ya, itu mungkin untuk pertanyaan saya masih susah bedain antara berharap sama apa namanya, satu lagi sama yakin itu loh, Pak Haji. Saya perlu pencerahan dari Pak Haji. Ya, dengan kedatangan saya ke sini juga saya mohon izin ngamalin semua ilmu RDAY yang sudah dilaksanakan para senior-senior saya yang sekarang sudah jadi orang-orang kaya, tajir melintir. Saya ingin ngikut jejak dan jalan mereka, Pak Haji. Bos, lu sebenarnya malu gak sih sama anak yatim, bos? Anak yatim aja tanggal 26 September besok mau berangkat umroh. Naik pesawatnya bisnis. Nah, besok pengantar, maksudnya pendamping anak yatim, tamu-tamu RDAY, mungkin sekitar ada 200-an orang, 300 orang yang pada nganterin, dia naik ekonomi di bawah. Lu Ya, mau itu. gue, bos? Ya. Bisa gak lo jangan kalah sama anak yatim? Bangun jam 00, anak yatim RDAY bangun jam 00. Iya, Pak Haji. Anak yatim RDAY besok bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, mau gua, maksud gua, lo harus bisa. Kalau dia bisa bangun jam 00, lo juga harus bisa gitu. Kalau dibaca Quran lo harus bisa.
Ini kan banyak tamu RDI pada japri. Pak Haji, boleh gak gue jadi pendamping? Boleh. Saya buka lebar-lebar buat tamu-tamu yang pada mau dampingin anak yatim umroh. Gratis, gratis lah. Malah gua kasih uang bikin paspor. 350.000 bikin paspor. Sama uang saku gua kasih segepok 10 juta. Oh, segepok. Tapi mesti bangunnya jam 00 dari sekarang. Siap, Bangun, siap, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Siap, Ini kan enggak. Bangunnya jam 3, jam 2, jam 00. Kenapa? Karena kalau kita bangunnya jam 2 atau jam 3 baru bangun, nanti kita berangkat ke Masjidil Haram atau ke Madinah, ke Nabawi, udah nggak kebagian tempat. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Siapa yang udah pernah umroh? Yang udah pernah umroh. Nah, berangkatnya jam berapa tuh kalau ke masjid? Iya, nah kalau bangunnya jam 2 belum mandi, belum rapi. Ya berangkatnya hari jam 3. Dapetnya di luar. Siapa ini? Jadi jangan minta Pak Haji saya bisa gak ngikut. Janganlah. Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Udah nanti langsung berangkat. Kita perlu banyak buat dampingin anak yatim, jagain. Karena anak yatim yang mau berangkat kecil-kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Udah Pak Haji. Udah Pak Haji. Ya, Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Nadila Nikmatur Rohmah, saya dari Kediri. Saya di sini makilin ibu saya. Ibu saya nggak bisa naik karena jaga anak saya. Saya mau menyampaikan dan terima kasih. Meskipun hajatnya yang utama belum terkabul, tapi yang kecil-kecil udah terkabul. Contohnya yang kecil-kecil apa? Kayak sekarang kan di titik terendahnya ibu saya, kayak udah nggak bisa bayar rentenirnya gitu loh Pak Haji. Jadi total hutang rentenirnya itu 80 juta Pak Haji. Itu sekarang warungnya udah tutup. Ibu ikut saya pindah dari rumahnya karena bukannya takut sama rentenir, bukan, tapi untuk biar tenang melakukan ilmu RDAI-nya, biar tenang gitu, jadi tidak kayak terburu-buru gitu loh Pak Haji. Jadi ibu ikut saya. Setelah ibu ikut saya juga ikut ngamalin ilmu RDAI-nya. Pekerjaan nggak berhenti Pak Haji, datang dari. Jadi gini Mbak, nih buat berlaku semua ya. Setelah saya privat, makanya Bapak dan Ibu paksain privat, paksain privat. Nah setelah saya pelajarin hampir 100% yang hajatnya terkabul, emang maksain harus bangunnya jam 00, senyumnya 41 kali, mandinya 9 lembar pandan, pakai pandan 9 lembar, dan wajib tahajud di jam itu ya, dan wajib baca Quran, wajib. Dan hampir 100% pada terkabul. Ini kan enggak. Udah enggak mau privat, bangunnya jam 2, bangunnya jam 3. Ya enggak mau lah saya maunya jam 00. Tapi saya enggak bisa Pak Haji jam 00. Ya udah enggak usah ikut program RDAY, bikin aja program sendiri. Ya gitu maksud saya. Jadi Bapak dan Ibu coba bangunnya jam 00, paksain. Ibu lihat nenek kakeknya ibu, kenapa dia tidak punya utang? Coba lihat, karena bangunnya sebelum ayam berkokok. Pagi-pagi udah bangun, coba lihat neneknya ibu. Kalau ibu pulang kampung, lihat dah. Terus kedua, tidak ada zaman dulu nenek-nenek yang kelilit utang. Kalau sekarang kan ibu-ibu pada kelilit utang. Nah enaknya kalau privat, saya pelajarin tuh ibu-ibu yang pada privat. Kenapa utangnya nggak lunas? Setelah saya perhatiin, itu kutangnya ketat. BH-nya ketat. Nggak boleh lah. Coba lihat neneknya. Orang tua bapak dan ibu atau kakeknya. Atau neneknya deh. Ada gak yang pakai BH ketat nenek kita? Nggak ada. Pakai BH-nya apa? Pakai kain.
kemben apalah bahasanya lah, pokoknya oblak lah ya. Oblak. Jadi kalau dia ke kiri, where? Belakang. Pak Haji, belakang. Nggak ada yang punya utang kan? Nggak ada. Coba perhatiin kakek kita. Coba perhatiin kakek kita. Apakah dia ada yang pakai celana dalam? Nggak ada, pakai kolor semua. Jadi kalau bisa alat-alat vitalnya kita nih, coba jangan diganggu, biar dia napas, minimal dia berdoa. Ini kan enggak, udah BH-nya ketat, diganjel besi, aduh. Janganlah. Jadi Bapak dan Ibu, hampir 100% yang pada kelilit utang, coba perhatiin, pasti BH-nya ketat. Janganlah, kendorin lah. Malah kalau bisa lepas BH-nya. Yuk, pertanyaannya apa? Bentar Pak Haji. Jadi gini, Ibu sudah ngelakuin semuanya yang di RDAE. Warungnya Ibu itu, iya itu, maaf. Jadi itu warungnya Ibu 3 hari itu rame, tapi nanti 3 hari lagi kembali lagi kayak kemarin-kemarin gitu loh. Jadi kayak hutangnya itu tambah banyak gitu Pak Haji. Ya. Jadi sekarang tutup dulu sementara. Aku minta solusi Pak Haji, tempatnya tetap di situ atau pindah tempat gitu loh. Di situ aja. Yang kamu takutin apa? Kan tadi kan ilmu RDI nggak boleh takut. Bapak dan Ibu utangnya berapa sih? Nggak lebih dari 10 miliar. Nggak mungkin. Saya yang ngajarin di Hotel Borobudur kemarin, kan cair tuh 500 miliar. Nah Ibu kan nggak seberapa, jangan takut. Jangan takut Bu. Tapi utang saya banyak Pak Haji, top up. Hah? Apa? Iya biar cair lagi, top up. Tau gak top up? Utang lagi ke bank lain. Atau take over. Minjem di BRI 10 miliar, take over ke Bank Mandiri 20 miliar. Jadi yang 10 miliar bayar ke BRI kan masih ada yang 10 miliar itu kan? Ah lumayan itu namanya take over. Jadi utangnya jadi 20 miliar. Jangan kalah sama negeri Indonesia. Indonesia utangnya berapa? Ribuan triliun. Santai aja tuh. Kita baru rumah tangga utang udah sampai perceraian. Hampir di Indonesia orang yang bercerai penyebabnya cuma satu, hutang. Kasihan ya kan? Lebih baik jangan bercerai. Kenapa? Ya itu khusus yang kepalanya botak. Galah humor. Maksud saya, coba utangnya biar lunas. Jangan dulu mulai hari ini menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara takut. Karena menjelek-jelekan Allah tuh bukan dengan nyebut nama Allah jelek, tapi dengan kita takut, itu kita udah menghina Allah. Takut besok anak sekolah kita nggak bisa ngasih uang jajan, jangan takut besok nggak makan, jangan takut besok nggak beli beras, jangan takut. Kalau sampai Bapak dan Ibu takut, kalah sama kudanya RDAI. Itu kudanya kan di kandang, nggak ada tuh kudanya keluar dari kandang. Di kandang aja, mau makan nggak ada makan di kandang aja. Tapi kan makan tuh. Ya betul. Hah? Iya maksudnya gitu. Bapak dan Ibu kan kadang takut. Saya siapa yang ngasih makan? Allah.
Bapak dan Ibu jangan kalah sama cicak. Cicak tuh binatang yang tidak bisa terbang, tapi makanannya binatang terbang. Coba lihat cicak. Akhirnya terbitlah lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu kutangkap. Apa dia terbang? Enggak kan, mangap aja. Maunya saya, coba jangan takut, coba jangan khawatir, coba jangan berharap. Latihan 3 dulu aja. Jadi kalau anak bilang, Mama besok ada studi tour ke Cibodas, bayarnya berapa yang? 1 juta mah. Pasti ada, pasti ada, pasti ada. Padahal kita belum pegang uang. Kita kan enggak, baru ngomong 1 juta kita langsung telepon. Pinjem duit dong. Kebiasaan. Atau lapor ke suami. Papa, ini anak besok mau studi tour, harus bayar 1 juta. Janganlah. Udah aja kita yakin pasti ada. Dan itu pasti ada. Kayak orang manggil kucing. Emang manggil kucing sekali? Kan berkali-kali. Pus. Kucing datang. Terus dikasih apa? Ikan. Sehingga kucingnya makan, kita nangkep. Nah, ibu juga bilang pasti ada. Nah, ibu sedekah. Lihat rekening ibu ada berapa. Cari anak yatim kurung. Oh, nggak ada. Ya udah numpang ke RDAY. Bu Ai, saya titip dong sedekah. Saya mau sedekah ke anak yatim kurung. Ijab. Bener-bener nggak ada Pak Haji. SOS. Ya udah gimana caranya? Ibu cari kucing, ibu cari semut, atau ibu nyari burung di atas. Ini enggak, nyari burungnya di bawah. Burung yang mana, Bu? Burung burung itu ada aja di atas. Emang ada burung di bawah? Ada. Burungnya si botak. Nyari burung, jadi nasi yang gak habis semalam ditaruh di atas pakai tampah kecil, kasih burung sambil ibu ngomong, burung ini ada makanan sisa, pasti Allah ganti hari ini 1 juta buat acara studi tour ke Cibodas. Sambil ngomong, nah ibu turun, jangan ditongkrongin tuh burung, karena kalau burung gak mau dipegang, dilihatin gak mau, maunya diremes-remes.